Oke, selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran informasi terbaru di dunia sepak bola, berita terbaru di dunia sepak bola. Jadi teman-teman, Piala Asia 2024 udah dimulai, udah digelar ya. Dan laga perdana dimulai malam tadi ya, laga pembukanya antara tuan rumah yaitu timnas Qatar berhadapan dengan timnas Lebanon, teman-teman. Dan memang kalau kita lihat ya, semalaman timnas Qatar ini terlalu superior ya untuk Lebanon ya. Lebanon negara kecil di Mid East, kayaknya sama sekali nggak berdaya. Penguasaan bola, ball possession-nya betul-betul sepertinya sekitar 65% penguasaannya adalah timnas Qatar ya, sekitar 65-70%. Dan alhasil permainannya cuma main-main setengah lapangan ya. Dan timnas Qatar ini karena memang negaranya negara minyak, negaranya Syekh yang memang negara kaya, kompetisinya bagus, pemain-pemainnya juga fisiknya bagus, win 3-0 ya, tanpa balas. Khususnya 2 gol dihasilkan oleh Akram Afif, pemain berambut gondrong, bertubuh kekar. Kemudian juga 1 gol disumbangkan oleh Almus Ali ya. Nah, ini menunjukkan kalau sekarang di Timur Tengah ini sepertinya akan muncul raksasa-raksasa di Asia ya, raksasa-raksasa sepak bola yang mana memang didukung oleh kompetisi yang bagus, karena memang pendanaannya seperti negara-negara negara-negara minyak seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab ini lagi betul-betul membangun kompetisinya dengan mendatangkan para pemain bintang, dan juga didukung oleh memang fisik daripada orang-orang area dari Qatar, Kuwait, kemudian Arab Saudi ini fisiknya juga kuat-kuat ya. Fisiknya mirip-mirip dengan orang Eropa ya, mirip-mirip orang Eropa, fisiknya juga di pertengahan lah, mirip-mirip juga orang Afrika. Jadi fisiknya kuat ya, tinggi besar, kekar-kekar gitu kan, terus powernya kuat, endurance-nya kuat. Kalau kita lihat nih fisiknya tadi yang cetak gol 2 kali itu Akram Afif ini, wah posturnya sangar, tinggi besar ya, kekar gitu kan, rambut gondrong. Kemudian Almus Ali, pemain-pemainnya ini fisiknya mirip-mirip pemain Afrika ya, fisik-fisiknya kekar-kekar gitu kan. Memang di area situ memang didukung itu, kemudian sekarang didukung dengan kompetisi yang bagus, dan kemudian para mega bintang yang datang seperti kalau di Arab kan sudah pada berdatangan, dimulai dari CR7 Cristiano Ronaldo, kemudian Neymar Dos Santos juga menyusul, dan beberapa pemain bintang yang lain ya berdatangan seperti Sadio Mane. Artinya di situ dengan datangnya para bintang, kompetisinya yang bagus menjadi barometer di Asia ya, dan mungkin kesananya akan bisa mulai bersaing menyaingi kompetisi-kompetisi besar di Eropa. Itu saya yakin sekali, karena memang ketika lihat, saya dulu mampir ke Qatar itu megah banget ya, mampir ke Uni Emirat Arab juga megah banget waktu dulu kita masih kerja di Kuwait. Dan memang negara-negaranya ini negara super power kalau masalah duit ya, nggak ada nomor serinya. Jadi memang kalau kita lihat laga semalaman itu nggak berdaya, dan posisinya ini kalau Qatar ini saat ini sebagai juara bertahan ya teman-teman, semenjak Piala Asia ini dimulai sekitar tahun 1959 kalau nggak salah ya, sekitar 68 tahun sampai dengan saat ini. Tim tersukses adalah Jepang ya, 4 kali juara di gelaran Piala Asia. Terakhir kali kemarin 4 tahun yang lalu itu kalah ya dengan Qatar ya, Jepang. Nah, akhirnya di sini yang sekarang juara bertahannya adalah Qatar. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya kalau juara bertahannya adalah Qatar, dan kemarin mengalahkan Jepang. Artinya memang Qatar ini luar biasa ya saat ini. Memang kalau saya lihat permainannya tadi malam luar biasa, dan lagi-lagi memang kuncinya ya, kalau kita lihat selain midfieldernya bagus, dia ini attacking, lini serang sayap kanan kirinya bagus banget ya. Ini dribble kontrol bolanya bagus, sehingga striker pemain depan Arab seperti Almus Ali, kemudian Akram Afif nih dapat bantuan suplai crossing dari winger kiri dan kanan Qatar. Gol-golnya kan semalam memang gol-gol dari umpan crossing ya, umpan panjang, crossing jarak jauh dari para sayap ya, winger.
Nah ini memang, dan kalau kita lihat nanti di hari Senin timnas kita juga akan melakukan laga perdana, yaitu menghadapi timnas Irak dengan modal yang sebenarnya modalnya agak sangat memprihatinkan, modal buruk, karena memang uji coba pertama lagi-lagi dengan negara memang yang bangsanya suku Arab ya, walaupun negaranya ini di area Afrika Utara ya, itu kalau sebagian Afrika Utara, sebagian Asia, ini Libya ini kan. Libya ini kita kalah. Yang pertama 4-0 atau 4-1, yang kedua 4-0 pertama, kedua 2-1. Kemudian ketiga kita beruji coba lawan Iran malah 5-0. Artinya memang PR-nya masih banyak di sini Coach Sintayong. Kalau kita lihat memang gol yang dimasukkan daripada timnas kita ini minim banget. Artinya memang dari sisi attacking midfielder kemudian wingernya ini memang betul-betul lagi PR berat ya. Menjadi PR besar untuk elit PSSI. Dan kalau kita lihat gelontoran gol-gol lawan yang masuk ke timnas kita ya, Iran 5-0, Libya 4-0 plus 2-1, 5 tambah 4, 11 gol. Kemasukan 11 gol ini lini bertahan ya bermasalah, walaupun memang digadang-gadang saat ini lini bertahan Indonesia ini udah yang terbaik ya di Asia Tenggara. Di situ ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot, ada Sain Patinama, kemudian ada Sandy Walsh. Ini nama-nama yang memang digadang-gadang sebagai bintang bertahan di barisan bertahan ya. Ada Jordi Ahmad, dan kita juga nggak bisa alasan lagi kalau kalah postur. Ini postur-postur Eropa semua, cuman sayang memang mereka adalah pemain muda, pemain yang masih perlu waktu untuk berkembang, dan saya yakin akan bersinar pada waktunya. Tapi sebagai timnas kita juga butuh yang instan gitu kan. Nah ini kedepannya memang kita berharap Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI ini merespon dengan cepat ya. Apalagi kita akan kedatangan Tom Haye, Ratnar Orakmangun. Kemudian saya berharap juga strike Milian Manhoef, anaknya lagi-lagi Milian Manhoef tuh saya anaknya Melvin Manhoef tuh keren banget. Hasan Wiryo, ini udah pemain-pemain kuat ya, berkulit hitam tapi berdarah Jawa Suriname. Nah, kalau bisa diambil mantap tuh. Dribble, kontrol bolanya bagus. Yang kita cari memang yang betul-betul winger-winger yang bisa memberikan supply yang bagus ke ini ya, ke penyerang gitu kan. Dan juga mungkin jenderal lapangan tengah yang memang betul-betul mumpuni, memiliki kemampuan dribble bola yang bagus. Sini ada Tom Haye. Dan mungkin masih perlu ya, karena kalau yang Ivar Jenner kan masih belum pemain inti di klubnya, masih muda ya gitu kan. Rafael Struijk juga masih muda, artinya mungkin kita juga bisa berpikir untuk ngambil Andi Zakiri ya, yang saat ini ada di USFC Lausanne di Swiss ya, itu berdarah Indonesia. Kemudian ada yang bagus banget dribblenya sebagai winger kiri, bisa juga winger kanan, yaitu Ilyas Alhaf ya, yang saat ini bermain di FC Noah di Armenia. Nah, peluangnya kalau untuk Piala Asia kita masih menunggu racikan Coach Sintayong. Mungkin saat ini sudah menyusun strategi ya, gimana kemudian bisa paling tidak kita ngambil mencuri poin 1 draw ya. Kalau untuk menang sama Irak saya pikir berat ya, karena kalau Irak ini menatap ke depan besok hari Senin, pertandingan hari Senin itu kemarin modalnya bagus. Kemarin dengan raksasa Asia dia cuma kalah 0-1 ya, 0-1 melawan Korea Selatan. Korea Selatan ini udah nggak sembarangan, dan itu seru ya. Kita lihat memang para gelandang-gelandang menyerang gitu kan. Pemain tengah Irak kemarin memang duel rame itu, saling menyerang dengan Korea Selatan ya. Kemudian wingernya juga bagus. Wingernya apalagi sekarang datangnya Zidan Amar Iqbal. Terus striker dari Irak ini ada Ali Ibrahim Karim El Hamadi, yang saat ini mengemas gol hampir lebih dari 20 gol dari 38 penampilan bersama AFC Wimbledon di Liga Championship Inggris ya. Ini strikernya gawat banget ini. Belum ada Zidan Amar Iqbal ini di sayap kiri juga bahaya banget, walaupun usianya masih muda ya, jebolan Akademi Manchester United yang dinaturalisasi oleh timnas Irak ya. Dia kelahiran Inggris ya, orang tuanya orang Irak. Kemudian saat ini bermain di Utrecht ya, sebagai pemain kunci di Utrecht. Untuk kemarin-kemarin dia belum bisa tampil karena cedera, saat ini udah bisa tampil. Nah, untuk ke depan memang di hari Senin kita menunggu racikan si Coach Sintayong.
berkaca dari hasil buruk kemarin, semoga Coach Sintayong bisa meracik ramuan, paling tidak bisa mengambil poin 1 lah, draw dengan Irak. Saya yakin bisa ya. Saya yakin bisa walaupun berat, karena memang di sini kalau kemarin saya lihat pertandingan Irak melawan Korea Selatan ini, mainnya all out, tenaganya itu 2 kali 45 menit seperti paru-parunya 4 sepertinya pemain Irak ini, nggak ada habisnya ya. 2 kali 45 menit saling menyerang gitu kan, bermain terbuka, dan cuman kalah 0-1 teman-teman. Artinya memang harus berhati-hati. Mereka mengandalkan speed and power nih orang-orang pemain Irak, dan juga yang datang juga nggak sembarangan. Di Irak ini 11 pemainnya saat ini adalah pemain diaspora yang bermain sebagai pemain inti di klub-klub di liga Eropa ya. Nah ini kita patut ini, dan memang kemarin sempat terjadi banyak pertanyaan ketika Coach Sintayong kemudian mencoret nama Arkan Fikri dan Sadil Ramdhani. Nama yang terakhir ini sepertinya sudah mendapat tempat ya di hati para netizen, yaitu Sadil Ramdhani. Begitupun juga saya, kalau kita lihat gocekannya di sayap kanan ini luar biasa, dan Sadil Ramdhani juga saya anggap sebagai pahlawan ketika kualifikasi Piala Dunia kemarin. Kita nyaris kalah ya dari Filipina di Manila sana, tapi kemudian dengan masuknya Sadil Ramdhani bisa menyamakan kedudukan di menit 70 ya. Seperti yang kita tahu kan sebelumnya kita kalah ya 5-1 dari Irak ya di kualifikasi Piala Dunia. Saya nggak ngerti ini memang strategi taktik Coach Sintayong. Kita tunggu teman-teman, dengan bintang-bintang pemain naturalisasi yang walaupun kemudian saya pikir juga masih sangat kurang ya. Masih sangat kurang karena pemain-pemain muda ini, Rafael Struijk, Ivar Jenner, kemudian Sandy Walsh, Sain Patinaman, pemain-pemain muda semua ini. Elkan Bagot, Justin Hubner. Artinya memang mereka pemain bagus, tapi kalau pemain muda pengalamannya juga tentunya belum banyak, karena mereka belum menjadi pemain kunci ataupun pemain inti di klubnya, dan masih perlu waktu saya pikir. Artinya apapun yang terjadi nanti, kita tetap di hari Senin nanti kita tetap dukung timnas untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, saya berharap kepada Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI agar kedepannya kemudian mengambil pemain-pemain yang sudah matang nih, sudah cukup yang muda-muda. Saya berharap seperti Ilyas Salhab, kemudian Ratna Rorakmangun ini cepat datang ya. Ilyas Salhab, Ratna Rorakmangun, mungkin kalau Ilyas Salhab kemungkinan besar bisa diambil ya, karena memang kemudian untuk kemungkinan kan dia cuman kalau untuk diambil di timnas Maroko juga kecil kemungkinan, nggak, nyaris kecil banget. Dipanggil timnas Belanda juga berat ya di persaingan di winger di Belanda. Itu harapannya untuk kemudian mendatangkan para penyerang ya, pemain penyerang baik ataupun winger yang memiliki kualitas dribble yang mumpuni, memiliki ketenangan, kontrol bola yang bagus. Itu saja teman-teman. Semoga timnas kita nanti berjaya, bisa paling tidak menahan draw timnas Irak di laga pertamanya di hari Senin nanti. Oke, itu teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman di rumah. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.